Siap, siap. Baik, Bu Demi, kita penasaran nih dengan pendekatan PHCN, pedagogi, kotagogi, cybergogi, dan neuroscience ya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan pedagogi ya. Neuroscience sering ditampilkan di acara ini. Yang dua nih mungkin yang asing bagi sahabat luar biasa ya. Nanti Siap. kita ingin tahu pendekatan ini seperti apa, kemudian diaplikasikan dalam metode dan tekniknya seperti apa. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu penonton nih Bu Demi, terutama yang pertama Boleh. hadir nih. Halo sahabat luar Iya. biasa nih, saya ingin menyapa Ibu Sri Wahyuningsi, Ibu Mei Linawati, Ibu Ratna Sariningsi, Ibu Kanti Maria, Ibu Sri Wahyuni, kemudian Nathanael Silitonga. Terima kasih sudah hadir, dan yang lain semuanya ini sudah banyak yang hadir. Terima kasih ya sudah gabung di acara Dari Guru untuk Negeri, Dedikasi, Inspirasi, dan Kreasi. Baik, Bu Demi, silahkan. Kita penasaran nih, ingin tahu PHCN ini seperti apa, silahkan. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum sahabat luar biasa seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang siap untuk mengupgrade diri. Wow, alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga insya Allah saya siap untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, seperti penjelasan dari Ibu Lina selaku moderator dan host dalam acara ini, mohon izin untuk menyampaikan tentang strategi PPHCN Learning. Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat luar biasa seluruh Indonesia. Apa itu PPHCN? P-nya yang awal pedagogi. Tidak akan saya bahas di sini Bapak Ibu. Akan tapi yang kedua adalah tentang peergogi. Peergogi adalah suatu strategi di mana guru harus bisa memberikan stimulus kepada peserta didiknya agar mereka mampu berkolaborasi. Mereka mampu bekerja sama dengan orang tua pada saat PJJ, dengan kakak mereka mungkin, dengan gurunya, dengan teman sebaya, menggunakan strategi ini untuk bisa membangkitkan neuroscience. Apa neuroscience? Tentunya adalah pengaktifan fungsi otak kanan dan otak kiri peserta didik kita. Kalau gurunya pandai dalam membuat strategi atau stimulus yang meaningful learning, tentu saja peserta didiknya juga akan punya daya juang yang tinggi. Ekspektasi seorang pendidik itu memegang peranan penting terhadap resiliensi peserta didik. Contoh, gurunya di kelas menyampaikan ekspektasi yang tinggi terhadap pedagogi. Bagaimana sih siswa saya agar termotivasi untuk bekerja sama pada saat PJJ seperti ini? Bagaimana kita membuat desain pembelajaran yang high order thinking? Oleh sebab itu, marilah kita guru-guru hebat, sahabat luar biasa ini selalu mengupgrade diri. Jangan pantang menyerah. Background IT kita tentunya tidak selevel dengan yang mahir-mahir. Tapi insya Allah dengan terus belajar, kita akan bisa sedikit demi sedikit untuk mencapainya. Dalam pedagogi, Bapak Ibu dan sahabat luar biasa, tentu saja guru sebagai motivator, katalisator, dan juga sebagai istilahnya guru itu yang mengawali dahulu bagaimana agar siswanya bisa berpedagogi, itu kita membutuhkan teknik-teknik tertentu. Contoh, di kelas saya kebetulan mengajar di SD Negeri 6 Sumber Pucung, Malang, Jawa Timur. Awalnya mereka juga tidak tahu apa itu pedagogi. Dengan kita memberikan sosialisasi kepada wali murid, bekerja sama pada saat PJJ itu semacam ini. Pada saat itu di Malang zonanya belum merah. Masih bagus ya, masih boleh kita berpedagogi. Kita kumpulkan beberapa siswa dengan kelompok yang rumahnya berdekatan, 3-5 siswa. Kemudian mereka membuat suatu percakapan bahasa Inggris, nanti di akhir ada YouTube-nya ya, Bu Evi, mau nanti di-share di akhir saya menjelaskan. Mereka berpedagogi.
membuat kelompok kecil, mereka videokan, bukan saya ya Bapak Ibu, mereka sendiri mengkreasikan videonya, mungkin diberi teks dan sebagainya, kemudian mereka unggah ke YouTube, kemudian diberi caption peergogi atau joyful learning. Mengapa joyful? Karena mereka menikmati. Yang saya inginkan dalam peergogi itu adalah mereka joyful, merasa nyaman dengan pembelajaran walaupun itu PJJ. Dengan adanya peergogi, siswa jadi termotivasi untuk belajar secara kelompok. Sama sebetulnya dengan pada saat kita pembelajaran yang biasa, tidak PJJ, tidak BDR, akan tapi lebih kreatif di sini. Kenapa? Melibatkan video, kemudian ada caption-caption yang di videonya, terus mereka unggah ke YouTube. Itu saya kira suatu experience atau pengalaman yang luar biasa bagi peserta didik saya. Itu untuk peergogi. Nanti contohnya di belakang. Karena tumbuh suatu motivasi dan rasa senang, well-being itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau peserta didik itu sudah enggan, sudah malas dengan apa yang kita jadikan stimulus, bagaimana hasilnya kira-kira? Efeknya bagaimana? Nonsen akan berhasil atau optimal menurut saya. Karena di awal-awal itu harus semenarik mungkin ya, bagaimana peserta didik itu mau beryutagogi. Nah, ini langsung beralih ke yang berikutnya, yaitu yutagogi. Yutagogi, penjelasannya adalah suatu self-directing. Nah, dengan adanya, Bu Demi meminta saya untuk membuat video kolaborasi dengan teman-teman. Tumbuh Bapak Ibu, semangat untuk berkreatif. Saya nggak mau seperti ini, saya akan membuat dari KineMaster atau apa aplikasinya. Saya mau nanti video saya yang terbaik yang dinilai Bu Demi. Saya ingin ada musiknya yang membuat semangat belajar saya. Itu adalah self-directing. Self-directing ini bisa kita tumbuhkan pada saat PJJ juga Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ekspektasi kita, kembali ke ekspektasi seorang pendidik. Jangan kita, saya kesulitan dengan aplikasi ini, saya kesulitan dengan metode ini. Kalau kita sendiri, diri kita sendiri sebagai motivator, tidak punya motivasi, bagaimana kita mengajarkan pada peserta didik kita? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Gurunya saja malas-malasan, maaf, tidak mau mengupgrade diri. Sudah ini saja saya. Bagaimana kira-kira kita mengajarkan kepada peserta didik kita tentang daya juang? Bagaimana kita mengajarkan mengupgrade diri kalau bukan dimulai dari contoh kita sendiri? Mohon izin Bapak Ibu sekalian, tidak mudah bagi guru memang mempelajari sesuatu hal yang baru. Tapi kita sekali lagi harus menekankan pada hati kecil kita. Cocok dengan dari guru untuk negeri. Saya sangat salut Bu Lina dengan judul ini. Memang terpatri dalam jiwa saya itu ya Bu Lina, bahwa saya ingin sekali mengabdikan diri untuk negeri dengan karya-karya kecil yang saya bisa. Dari guru untuk negeri sudah membawa saya bisa berkontribusi sedikit di dunia pendidikan. Saya ingin berbagi dengan sahabat luar biasa. Dengan Bu Ima, itu sama-sama dari Malang juga ya Bu Ima. Itu kita berkolaborasi, belajar bersama. Kita sering sharing together, growing together. Itu moto kami bersama Bu Ima. Nanti boleh ditanyakan sama Bu Ima. Bagaimana kita saling menginspirasi satu dengan yang lain untuk terus mengupgrade diri. Kembali ke yutagogi, itu juga dari gurunya. Bagaimana seorang pendidik itu mampu membangkitkan yutagogi yang luar biasa terhadap peserta didiknya. Itu sangat penting. That's a crucial moment. Itu adalah hal yang sangat krusial, yang harus kita buat, yang harus kita kreasikan. Bagaimana Bapak Ibu pengembangan, pengayaan, dan sebagainya terhadap pembelajaran jarak jauh ini ditentukan dari ekspektasi Bapak Ibu sebagai pendidik. Saya ingin peserta didik saya membuat puisi, tapi hanya ditulis di kertas biasa. Kurang ya Bapak Ibu menurut saya.
Kemarin saya cobakan di kelas saya menggunakan Canva. Oh, menulisnya di Canva. Aduh, indah sekali. Tulisannya macam-macam. Backgroundnya dari Canva banyak sekali dipilih sesuai selera peserta didik kita. Peserta didik kita tumbuh self-directing. Peserta didik kita termotivasi dari dalam untuk terus mencari bagaimana agar tampilan Canva saya yang terbaik nanti dilihat guru saya. Oleh sebab itu, kita juga harus menggandeng peserta didik dan juga wali murid ya. Karena mau tidak mau, background knowledge dari orang tua murid berbeda-beda dan heterogen. Nah, saya kemarin sempat Bapak Ibu cerita ke dosen saya. Pak, selain saya ngajar murid, ternyata kita juga andragogi ya. Kok bisa? Iya, saya jadi guru IT juga ternyata. Saya harus ngajari wali murid yang mungkin background-nya masih belum mengenal IT, Udemy masuknya bagaimana, dan sebagainya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dikaitkan dengan judul di atas bahwa pembelajaran abad 21, seperti dicanangkan oleh Mendikbud, bahwa kita semua, guru, siswa, dan wali murid, dituntut. Dituntut apa? Bercybergogi nanti akhirnya. Mau tidak mau. Bisa tidak bisa, suka tidak suka, kita akan masuk ke dalam cybergogi. Itu Bapak Ibu tantangan kita. That's the challenge. Dan saya berpikir tantangan itu adalah partner saya untuk meraih kesuksesan. Jadi Bapak Ibu, sahabat hebat luar biasa, jangan alergi terhadap challenge. Justru challenge kita jadikan cambuk, kita jadikan partner untuk kita melangkah lebih maju. Itu menurut saya. Kemudian dari Yutagogi tadi, kita akan masuk ke cybergogi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kecakapan hidup abad 21 tidak akan bisa terlepas dari IT. Saya awalnya sangat shock Bapak Ibu. Saya belum pernah mengajar menggunakan PJJ. Mungkin berbeda dengan sahabat luar biasa di luar sana. Mungkin yang saya tahu hanya WA ya. WA, IG, FB, cuma seperti itu. Tapi saya secara pribadi belum memanfaatkan itu untuk pembelajaran. Maka dari itu kita syukuri bersama di balik ujian seluruh dunia dengan adanya pandemi ini. Bahwa di balik ujian itu termaktub adanya cybergogi ini. Kita harus belajar bagaimana kita bercybergogi bersama-sama. Kita berbagi ilmu bersama-sama guru yang lain, bahkan dari wali murid dan murid kita. Kemarin kita gunakan Zoom. Ternyata ada yang wali murid minta, Bu, pakai Microsoft Teams saja. Nah, itu gunanya kita kolaborasi dan bercybergogi bersama-sama. Ada lagi yang juga mengusulkan bagaimana kalau pakai StreamYard seperti ini. Oh, keren sekali. Kenapa tidak? Why not? Saya suka dengan hal yang baru. Saya yakin sahabat luar biasa di seluruh Indonesia juga sedang berlomba ini, Bu Lina. Sedang berlomba mengupgrade diri. Sedang berlomba untuk memperkaya pengetahuannya. Tujuannya apa? Tujuannya atau muaranya adalah membelajarkan siswa-siswi kita dengan lebih menyenangkan, lebih kreatif, tidak konvensional. Terlebih nanti kalau disambungkan sama asesmen nasional dan AKM, bahwa bukan hanya konten yang harus kita selesaikan atau nilai-nilai dan nilai saja, tapi lebih pada kompetensi yang harus kita gali. Proses belajarnya, well-being-nya, well-being student, well-being teacher, akhirnya menimbulkan well-being ekosistem pendidikan. Itu menurut saya. Kemudian dari strategi itu, apa sih maksud dari PPHCN Learning itu? Itu saya rangkum terintegrasi menjadi satu pembelajaran yang di dalamnya ada peergogi, ada cybergogi, ada yutagogi, tentunya pedagogi kita sudah mengenal semua ya, sahabat luar biasa, guru-guru hebat ini sudah mahir di dalamnya. Kita tambahin lagi dengan
peergogi, yutagogi, dan cybergogi ini kita rangkum, kita desain pembelajarannya sedemikian rupa sehingga nanti mengakibatkan atau berdampak atau memiliki efek yang luar biasa terhadap peserta didik kita. Satu, neuroscience. Seperti kita ketahui bersama, neuroscience adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang fungsi otak kanan dan otak kiri peserta didik kita. Semua peserta didik mempunyai hak dan mempunyai kemampuan yang sama dari segi sel-sel neutron yang ada di dalam otak. Tinggal bagaimana rangsangan demi rangsangan itu bisa menggali dan mengeksplor ability seluas-luasnya, sekreatif-kreatifnya. Kalau rangsangan itu hanya konvensional, itu tidak akan membawakan dampak yang signifikan terhadap perkembangan neuroscience peserta didik kita. Akan tapi kembali lagi, jika gurunya kreatif, inovatif, pembelajarannya berganti-ganti, siswa bisa mengadaptasikannya, kita juga membuat suatu desainnya nanti juga bertahap dari mapping dulu, siapa yang bisa mengakomodir pembelajaran jarak jauh, siapa yang tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh, kita harus mapping dulu Bapak Ibu. Mapping dulu gunanya untuk menentukan strategi yang tepat untuk peserta didik kita. Dan kita tidak boleh juga memaksakan diri ya Bapak Ibu. Oh, semuanya harus wajib pakai video, pakai ini. Tidak. Kita harus adaptif terhadap kurikulum pandemi ini. Bahkan Menteri Pendidikan juga sudah memflurkan kepada kita bahwa kurikulum itu kita mengikuti kurikulum khusus. Boleh juga yang mandiri. Saya sangat setuju yang mandiri Bapak Ibu. Karena beda wilayah, beda kesatuan, itu beda sekali permasalahan yang timbul. Kalau kita menggunakan kurikulum mandiri yang tetap mengacu pada kurikulum nasional, tentu saja kita akan lebih bisa menjawab masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. SD saya dengan SD di sebelah saya juga berbeda. Karena peserta didiknya berbeda. Background IT-nya berbeda. Background knowledge orang tuanya juga berbeda. Kurikulum mandiri kita sebut juga dengan kurikulum konstruktivisme, kalau tidak salah seperti itu. Rekonstruksi kurikulum ya, maaf, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya kurikulum mandiri, kita lebih leluasa, lebih merdeka dalam mengembangkan pembelajaran yang high order thinking skill. Kalau kita sambungkan dengan high order thinking skill, kembali kepada kemampuan peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendesain pembelajarannya yang high order thinking-nya itu wah luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu membuat kalimat-kalimat tanya yang melibatkan kognitif 1 sampai 6, bahkan bisa jadi kita kalau memang peserta didiknya itu sudah melewati kognitif 3, langsung ke 4, 5, 6. Dengan tidak merupakan kognitif 1, 2, dan 3. Tentunya itu untuk pengantar atau pendukung. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, untuk mengintegrasikan ketiga, maaf, plus ya, sinyalnya kadang muncul hilang ya, mohon maaf. Untuk mengintegrasikan ketiga ranah dari strategi ini, memang kita harus bekerja ekstra. Menentukan apa saja sumber belajar yang akan kita gunakan. Kita selain memakai Canva, KineMaster mungkin, YouTube, kemudian nanti Bu Ima juga akan membuat strategi yang akan mengarah ke neuroscience. Itu tujuannya juga untuk bercybergogi ya Bu Ima. Demikian ya Bu Ima nanti ya. Seperti itu. Bapak Ibu boleh ditampilkan nanti di belakang contoh-contoh bercybergogi. Masih belum sempurna, tentu saja kita masih terus harus merefleksi Bapak Ibu. Apa yang kurang dari pembelajaran kita? Kita refleksi, kita analisa untuk kemudian kita perbaiki dan kita upgrade yang lebih spektakuler lagi. Menurut saya seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu, dalam mengembangkan PPHCN Learning,
yang perlu kita cermati bersama bahwa karakteristik peserta didik kita berbeda-beda, tentu saja itu juga harus menjadikan bahan pertimbangan. Mampu tidaknya mereka menjawab ekspektasi seorang guru, hanya panjenengan Bapak Ibu luar biasa, sahabat luar biasa di seluruh Indonesia ini yang bisa memahami apakah peserta didik saya sudah bisa saya giring kepada PPHCN Learning. Tentu saja harus menggunakan analisa yang cermat. Seperti kita ketahui, kita tidak hanya boleh atau bisa dengan cara daring. Kalau daerah Bapak Ibu sudah kondusif, bisa kita luring. Hal ini sangat bisa ya Bapak Ibu. Dengan pedagogi sudah biasa Bapak Ibu dengan kooperatif teaching learning kalau seperti itu. Jadi itu sudah bukan menjadi hal baru sebetulnya. Akan tetapi dengan adanya kecakapan hidup 21, kita dituntut untuk selalu mengupgrade dan mengupdate kemampuan dan ability kita ke depannya. Boleh dicontohkan Bu Evi, ini contohnya Mbak Putri untuk bercybergogi dan beryutagogi serta peergogi. Silakan. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, Oke, next Bu, yang video kedua tentang pedagogi. Ini bahasa Inggrisnya masih belum bagus, jadi nanti ada perbaikan-perbaikan ke depannya, tapi mereka sudah berusaha. Hi guys, what is your opinion about online class learning? I think I can like it because I can study while directing. Yeah, I agree with you. I can even read my book while eating. What do you know? Guys, I feel like I don't understand what are the teacher going to convey about the theory. Right, I feel the same way. Well, I also miss the atmosphere of learning in class. I hope the coronavirus outbreak will end quickly. Yeah, hope so. Do you know? Oke, terima kasih Bu Putri. Cukup? Oke. Bapak Ibu, dari tampilan peserta didik kami kelas 4, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya untuk menguasai kompetensi bahasa Inggris dalam hal percakapan, masih banyak artikulasi yang belum tepat, akan tapi saya sangat mengapresiasi luar biasa, itu tanpa petunjuk saya Bapak Ibu, silakan kamu cari materi kontekstual, dalam arti kamu mencari isu terkini yang ada di media sosial, apa sih yang menjadi bahasan saat ini, yang trending topik. Nah, mereka mengangkat coronavirus. Di situ anak-anak sudah menjelajah di dunia maya ya Bapak Ibu. Bagaimana mereka mengeksplor informasi dari banyak hal. Bagaimana mereka bisa memberi caption pada videonya. Bagaimana mereka bisa mengunggah di YouTube untuk bisa ditampilkan. Akan timbul self-esteem, rasa percaya diri. Jika kita kalau kita memberikan stimulus yang handal dalam hal ber-PPHCN, tentu saja akan punya dampak yang luar biasa menurut saya. Pembelajaran tidak membosankan, mereka juga terus mencari-cari ide-ide baru, itu sangat-sangat spektakuler, sahabat luar biasa. Demikian dari saya tentang PPHCN Learning. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
kepada peserta didik, kepada sahabat luar biasa tentang bagaimana kita menjadi seorang pendidik menurut saya, bahwa ekspektasi seorang pendidik terhadap peserta didiknya, bagaimana mereka mengeksplor imajinasi yang tinggi, itu akan menimbulkan dampak kreativitas yang tinggi terhadap peserta didiknya. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus belajar mengupgrade diri agar kita nanti juga bisa mengekspektasikan hal itu kepada peserta didik kita. Peserta didik kita juga bisa luar biasa seperti Bapak Guru atau sahabat luar biasa ini. Demikian dari saya, nanti disambung Bu Lina kalau ada pertanyaan, atau Bu Ima dulu. Monggo Bu Lina, terima kasih. Wah, keren sekali ya. Tadi quote-nya adalah ekspektasi. Oke, imajinasi luas menggiring kreativitas tinggi. Betul, betul. Saya juga punya quote kalau begitu untuk Bu Demi ya. Guru kreatif mendorong peserta didik kreatif. Betul, mantap itu Bu Uda. Oke. Dan saya setuju ya, menetapkan ekspektasi tinggi kepada siswa itu penting sekali ya. Oke. Sahabat luar biasa mungkin penasaran ya, Bu Demi ini sebenarnya siapa ya? Sahabat luar biasa, narasumber kita yang hebat ini ya. Dia mengajar sejak tahun 2005 ya, Bu Demi ya. Kemudian sekarang Bu Demi ini Ketua Komunitas KKG Gugus 2 Sumber Pucung Malang ya. Betul. Kemudian tahun 2020 menjadi Best Teacher pada Indonesia Teaching Fellowship. Ruang Guru 2019-2020. Wah, luar biasa nih Bu Demi ya. Amin. Kemudian aktif mengisi materi pada Ruang Guru. Oke, kemudian beliau lolos nih sebagai calon guru penggerak tahap 2 ya, angkatan 2. Amin, Keren, ya. Insya Allah. Kemudian Bu Demi juga Ketua Komunitas Guru Belajar Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini memang ini yang satu ini aktif banget ya, keren. Oke, Bu Demi, kita lanjutkan diskusi kita nanti, tapi kita akan undang dulu Ibu Imah ya. Ya, satu pertanyaan buat Bu Demi nih, sebelum memberikan pertanyaan dari peserta ya, dari penonton nih. Apakah web game ini, pembelajaran berbasis game ini menjawab pertanyaan dari saya, dari pendekatan PPHCN ini, Bu Demi? Oke, siap 86 ya Bu ya, menjawabnya. Dengan berapi-api ini menjawabnya. Sangat menjawab. Ya. Sangat menjawab. Nah, ini contoh kreativitas. Dari peserta didik kita jadi berkreasi juga nanti. Bu Ima, boleh ya nanti peserta didiknya juga pembuat game kok ya Bu Ima ya. Tidak harus mungkin kan itu ya. Ya, mungkin. Bisa. Itu. Jadi gurunya dulu. Mereka menciptakan juga ya. Iya, betul. Ini salah satu Ibu dari applied PPHCN. Jadi guru harus berkreativitas seluas-luasnya dari mana saja. Kolaborasi. Kita dengan Bu Ima selalu kontak Bu, kolaborasi. Apa Bu Ima ya yang terbaru sekarang yang harus kita angkat gitu. Sering sharing kita sama Bu Ima. Oke, keren. Bu Ima ada pertanyaan ya. Mohon bersabar ya, sahabat luar biasa. Pertanyaannya sudah saya catat ya. Bu Ima, kadang ada kekhawatiran dari orang tua ketika game digunakan dalam pembelajaran. Mereka apakah mereka bisa berinteraksi dengan anak-anak lain ketika melakukan aktivitas itu, atau mereka sendiri-sendiri? Apakah ada juga aktivitas yang memungkinkan anak-anak berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan web ini? Oke, terima kasih Bu Lina. Pertanyaannya sangat bagus ya. Gini, sahabat luar biasa, game ini dimainkan oleh satu orang satu. Jadi satu siswa satu. Jadi tidak ada saling contoh menyontoh ya. Jadi ini otomatis real dari anak itu sendiri ya. Jadi kalau semuanya anak itu benar-benar menjawabnya salah, berarti ya dari dirinya sendiri itu. Jika pertanyaannya itu semuanya benar, berarti ya dari siswa itu sendiri tanpa ada kolaborasi dengan anak yang lainnya begitu. Dan ini untuk mengujinya sangat efektif gitu kalau menurut saya ya. Karena game edukasi ini kan lebih kepada menujunya ke siswanya begitu Bunda Lina.
Oke. Boleh Oke. menambahkan, Bunda? Silakan Bu Demi. Oke, Silakan. kalau saya menyimak pertanyaannya dari audien tadi, Bapak Ibu hebat luar biasa ini, bahwa apakah ada interaksi? Nah, ini perlu pengembangan Bu Ima kayaknya. Nanti kita bikin game kayak yang PUBG ya, apa itu yang anak muda-muda itu sekarang itu ada interaksi secara online. Nah, kenapa tidak kita kembangkan nanti ke depan bahwa gamenya itu bisa interaksi antara semuanya. Jadi kita di sana mengembangkan lagi Bu Ima ini. Waduh, PR kita ini Bu Ima sangat luar biasa. Boleh nanti interaksi. Agar anak-anak tidak asik sendiri. Oke, agar anak-anak tidak asik sendiri ya. Oke. Betul. Akan dikembangkan, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya Bu Ima, Bu Demi ya, pengembangan. Siap, nanti kita kembangkan edukasi yang kolaboratif agar anak itu tidak menjadi sendiri-sendiri gitu. Karena penting sekali di masa PJJ anak sendiri-sendiri di rumah ya, tidak ada interaksi langsung dengan anak-anak lain. Nah, diharapkan dari game ini juga ada interaksi ya dengan anak-anak lainnya. Keren, akan dikembangkan. Salut. Insya Allah. Baik, sekarang sudah saya catat pertanyaan dari sahabat luar biasa nih ya. Ada 2 pertanyaan yang serupa dari Ibu Intan Permana dengan Ibu Winda Kurnia Suandayani ya. Ini bertanya apakah ini sebenarnya udah dijawab sih oleh Ibu Ima, tapi silakan kalau ingin dijelaskan kembali, apakah word-word ini bisa di-share ke anak-anak, kemudian bisakah digunakan berdampingan dengan platform lain, Zoom atau online ya, seperti itu. Bagaimana bisa mengintegrasikannya? Ini sebenarnya udah dibahas tadi oleh Bu Ima ya, bisa integrasi berbagai platform ya. Silakan kalau ingin ditambahkan. Iya. Baik, terima kasih Bunda Lina. Itu bisa kita di situ kan ada linknya, link atau copy, kita bisa share-nya. Share bisa di Zoom bisa, terus kita share di WA bisa, itu di-share ke media sosial lainnya bisa, semua media sosial bisa. Itu kelebihannya kan enaknya di situ gitu. Jadi cara nge-share-nya tadi silakan tonton YouTube lagi, bisa tadi sudah saya jelasin bagaimana cara nge-share-nya kepada siswanya, itu nanti bisa ditonton lagi ya sahabat luar biasa. Iya. Sahabat luar biasa bisa nanti menonton siaran ulangnya ya pada YouTube atau Facebook ya. Tadi Bu Ima sudah menjelaskan bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Oke. Mantap. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Ima Kencana Budiawan. Tadi kan Bu Ima ketika membuat soal tadi ya, Bu Ima itu menginsert gambar ya. Tadi contohnya crocodile itu ya, tinggal pilih atau tulis search gambar ya. Nah, kemudian apakah sahabat luar biasa bisa menggambar sendiri katanya? Tidak hanya mengambil aja atau insert aja dari aplikasi. Apakah bisa menggambar sendiri kemudian di insert? Itu dari linknya, dari link Google-nya kita bisa menggambar sendiri. Kita ngambil dari folder lain ya, folder di ininya, folder di komputer kita. Bisa ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Oke ya. Jadi Ibu Irma bisa ya menggambar sendiri, simpan kemudian di folder lain nanti ya. Oke. Kita tinggal pilih ke komputer My Komputer kita, tinggal pilih mana gambar sesuka hatinya, diambil langsung dipermainkan gitu. Oke. Itu pertanyaan sama juga. Ini Bu Lina. Gimana? Mungkin maksudnya Ibu penanya tadi ingin menampilkan foto-foto dari peserta didiknya sedang membawa apa, mungkin mereka lebih tertarik kalau peserta didiknya yang ditampilkan gitu mungkin ya. Iya, betul. Atau menggambar sendiri ya. Menggambar sendiri dari kreasi anak-anak dan sebagainya. Iya, betul. Mereka akan dapat reward ya di sana. Iya, oke. Jadi gurunya juga punya hobi menggambar mungkin Bu Demi, Bu Imah ya. Nah, itu betul. Iya, betul. Baik, berikut ini ada pertanyaan dari Ibu Sisilia Simasa nih, Bu Ima dan Bu Demi nih. Bagaimana ketika orang tua tidak punya gadget Android ini? Bagaimana ini? Siap. Alternatifnya seperti apa nih Bu Ima dan Bu Demi? Silakan. Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan dengan keberadaan wali murid kita, karena background dari ekonomi, sosial ekonomi beliau juga harus kita mapping, dalam arti kita harus mengkreasikan blended learning.
Nah, ini materinya beda lagi, Bunda. Blended learning itu adalah 3 hal. Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah luring, yang ketiga kalau memungkinkan dari segi zonanya itu guling, guru keliling. Nah, bagaimana luring itu bisa mengakomodir para peserta didik kita yang tidak terfasilitasi dengan adanya gawai? Nah, dengan luring itu, Bunda, kita datang mungkin anak-anak satu persatu datang ke sekolah bergiliran untuk mengakomodir apa tugas-tugasnya, kita kreasikan di sana. Selain yang daring. Misalkan tidak bisa game ya Bu Ima, nah kita manfaatkan tuh kertas lipat dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus kreatif. Memang gurunya harus super ekstra ini kalau dalam PJJ ini. Jadi blended learning adalah langkah terbaik menurut hemat saya tentang bagaimana kita melayani peserta didik kita. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri, harus ini PJJ pakai daring video. Sedangkan kuota mereka, orang tuanya masih mencari Bunda uangnya untuk membeli kuota. Tidak semua siswa saya loh Bunda yang sudah mendapatkan kuota dari Kemdikbud, juga demikian guru-guru itu juga banyak yang belum terfasilitasi secara kuota. Jaringan bisa jadi menjadi kendala. Jaringan juga kendala bagaimana siswa tidak bisa mengakomodir pembelajaran jarak jauh. Luring satu-satunya, datang ke sekolah atau gurunya keliling dan sebagainya. Kreasi-kreasi itu sangat luar biasa jika bisa kita terapkan, karena tugas kita juga melayani siswa-siswi kita untuk tetap melakukan pembelajaran. Demikian dari saya, Bunda. Jadi Bu Demi, Dan saya tambahkan lagi, Bu. Oke, silakan. Gini, ini hampir sama masalahnya seperti di sekolahan saya. Pada dasarnya jika murid tersebut tidak mempunyai HP ataupun tidak mempunyai Android, di sekolah biasanya terdapat HP atau biasa laptop itu yang bisa diberikan ataupun bisa dipinjamkan kepada siswa yang tidak mampu ataupun siswa yang tidak memiliki HP Android itu. Jadi sekolah itu bisa memfasilitasi siswa-siswa yang kurang mampu ataupun siswa yang tidak mempunyai HP atau Android gitu. Jadi bisa difasilitasi oleh pihak sekolah gitu, Bu. Dan jika siswa itu tidak mempunyai kuota, maka siswa itu bisa untuk ke sekolah ataupun ke rumah temannya yang ada wifi-nya begitu. Jadi bisa saling berkolaborasi gitu. Jadi bisa saling membantu antara siswa itu agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai seperti itu. Betul. Ya. Artinya bahwa guru itu harus bijaksana ya Bu Demi dan Bu Imah ya, ketika kita akan menerapkan satu metode atau teknik tertentu ya, kita harus bersikap bijaksana, tidak bisa satu metode diterapkan untuk semua anak ya. Ya, oke, baik. Baik, ini ada makin banyak pertanyaannya nih Bu Imah dan Bu Demi ini. Berarti antusiasmenya tinggi loh Bunda. Iya. Berarti para sahabat luar biasa ini sangat senang ya. Oke. Dengan materi-materi kita. Luar biasa. Semakin siang semakin hot ini rupanya. Semakin panas nih. Semakin panas ini. Ini ada pertanyaan dari Nyong Samba nih, buat Bu Demi ini katanya Bu Demi. Nyong Samba itu beta pun teman dari Ambon itu. Halo Nyong Samba. Orang Ambon nih bertanya nih. Ini. Boleh. Oh, dari Papua ya? Oke. Iya, dari timur, ujung-ujung timur Nyong Samba. Terima kasih ya dari Papua sudah hadir aktif nih. Ini katanya Bu Demi. Nah, ini baca sendiri deh pertanyaannya nih katanya. Ibu Demi, mohon berbagi tips pendekatan untuk mental anak di masa pandemi di sekolah saya. Tidak ada sinyal internet, Bu. Sementara sekolah diwajibkan dari rumah. Terima kasih. Bapak Nyong, beta suka pas sekali dengan Ambon pun bahasa ini. Thank you very much, Dangki. Sudah atensinya luar biasa, Bu. Orang-orang timur itu, wah, ya, mantap pokoknya. Semangat sekali ya. Semangat sekali. Nyong, oke, nanti kita bagi ya, kan kita akan diseminasi juga nanti di Maluku toh, Seram bagian barat toh. So nanti kita berbagi trik dan tips ini. Beda suka pas sekali. Tadi Nyong, salah satunya yaitu blended learning, jadi guru keliling. Nyong yang sabar-sabar aja jalan-jalan itu ke orang-orang Puruma toh. Jadi Nyong bisa sambil silaturahmi, itu jadi. Gitu Ibu, sudah, mantap. Nanti saya WA beliau. Mantap. Baik, kalau ini pertanyaan dari saya sekarang untuk Bu Ima dan Bu Demi ya. Jangan sulit-sulit Ibu.
Oh enggak. Jangan sulit-sulit, Seberapa Ibu. sering sebaiknya pembelajaran berbasis game ini diberikan kepada anak dalam 1 minggu misalnya? Oke, siap. Izin menjawab dulu ya Bu Ima. Oke, silakan Bu Demi. Kalau itu Iya, monggo, gamenya Bu Demi ini adalah guru bervariatif, saya. oh gurunya senior tua ya Bu Ima ya. Oke. Kita begini intinya Ibu, game ini kan intinya untuk menggiring peserta didik kita untuk lebih ke yang jelas katanya Bu Ima tadi. Saya setuju sekali. Karena mau tidak mau anak-anak itu tiap hari hampir main game loh Bunda. Nah oleh sebab itu kenapa tidak seminggu 3 kali, 4 kali bahkan mengikuti mereka. Kalau mereka tiap hari main, why not tiap hari? Tujuannya toh juga edukasi toh, mengalihkan agar mereka tidak sempat bermain game yang tidak jelas. Mereka tidak hafal nama menteri Bu Ima, tapi mereka hafal tokoh-tokoh game. Saya dengar aneh, yang kamu bicarakan apa? Tokoh game Bu. Ya Allah, hafal 10 orang. Ya Allah, namanya sulit-sulit Bunda. Tapi menteri nggak ada yang hafal, nggak ada yang tahu. Tapi itulah Bu Ima, kita mengalihkan mereka sedikit demi sedikit. Itu sangat unik sekali anak-anak kita sekarang itu. Ayo nggak apa-apa tiap hari, mereka juga tiap hari main game kok, why not gitu loh. Bagaimana Bu Ima ACC? Iya. Jadi kalau saya itu sesering mungkin Bu ya. Jadi habis kita memberikan teori, kita memberikan game. Jadi proses itu tidak semata-mata hanya untuk teori. Maka siswa itu akan bosan kalau semuanya teori terus. Nah, pada akhirnya feedbacknya itu kita kasih game edukasi agar pola pembelajaran kita itu tujuannya tercapai, anak menjadi senang. Kemudian KD dan KI-nya itu kita semuanya tersampaikan semuanya. Itu Bu. Oke, baik. Mungkin juga divariasi ya Bu ya, variasi TikTok, variasi YouTube, variasi Zoom. Kita terus mix gitu aja intinya. Iya. Hal-hal baru ya. Oke. Iya. Betul. Nah ini ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Triana nih ya, Triana Nuryani. Kalau ingin dimainkan dengan menggunakan HP katanya, apakah harus install aplikasi tertentu katanya Bu Ima? Oh tidak, tidak, karena ini langsung masuk ke webnya. Jadi ketika kita sudah menyalinkan linknya kepada siswa, silakan dibuka gitu. Jadi linknya itu langsung mainnya mengarahnya ke aplikasi game. Ini bukan aplikasi ya, para sahabat luar biasa, ini bukan aplikasi, tapi ini adalah link untuk edukasi begitu. Jadi kita siswa tidak perlu. Iya. Sudah mencoba berdua ini Bu ke siswanya, sangat luar biasa. Link itu pada HP atau pada langsung, langsung. Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Saya share lagi Bu, Bunda Lina, maaf, saya share lagi ya, biar supaya para sahabat ini biar tahu bagaimana tampilan langsung di HP ketika kita langsung buka link itu ya. Oke. Simple banget kok Bu, ya ini. Iya, bunda-bunda, sahabat luar biasa, ini sangat simpel sekali permainan ini. Dan ini cocok untuk anak-anak juga. Mana tadi? Satu kali klik sudah buka ya Bu Ima ya? Ya, ini Bunda. Sahabat luar biasa, ini ketika kita menampilkan di HP, tampilan di HP itu seperti ini. Ketika kita sudah mengklik ataupun kita share linknya tadi akan muncul seperti ini ya. Ini ada enter your name. Nah, siswa itu diberi kesempatan untuk mengisi nama. Itu silakan diisi. Ini sudah saya tampilkan, nama saya Khairul Naimah, itu sudah. Nah, kemudian tampilannya langsung akan seperti ini, sahabat luar biasa. Tampilannya akan seperti ini. Klik start, langsung dia main seperti itu. Jadi kita tidak, jadi kita tidak perlu untuk mengklik atau mendownload di Play Store, maka akan penuh ya memorinya. Jadi ini langsung ke web seperti itu. Betul. Oke. Mantap. Nah, ini ada ini makin penasaran nih, sahabat luar biasa nih kelihatan. Mantap ini Bu. Wah, mantap, berarti ya. Ini Mbak ya, stimulusnya oke ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Demi juga nih. Ibu Yeni khawatir nih kalau misalnya pembelajaran berbasis game ini terus-menerus diberikan, bagaimana dengan kesehatan mata anak katanya nih Bu Demi? Oke, boleh. Ibu, tentu saja itu akan berpengaruh. Semua
IT itu akan berpengaruh terhadap dampak kesehatan kita. Nah, bagaimana kita mengatur siswa kita agar tidak seperti itu? Tentunya orang tua menjadi pendamping utama, betul katanya Bu Ima tadi. Nah, diajak berkebun di sekitar Bunda. Nanti gurunya juga akan kreatif nih. Ambil barang bekas, kamu ambil biji-bijian, kita amati. Nah, itu juga refreshing mata ya Bu Ima ya, saya kira ya. Nanti dicermati berapa hari kemudian. Jadi itu tadi loh Bunda, kreativitas seorang pendidik untuk mengkreasikan pembelajarannya. Aktivitas. Jadi anak-anak tidak hanya daring, juga ada aktivitas berkebun misalnya. Lain, ya. Anak-anak boleh nih bikin tutorial masak, kamu bantu mama masak apa. Nah, life skill-nya juga dapat. Iya. Apa kegiatanmu hari ini? Nyapu Bu, boleh dong 2 menit durasi nyapu, gimana tutorial cuci tangan dan sebagainya. Itu kan refreshing. Yang pegang HP-nya kan kakaknya, mungkin mamanya, yang video dia enggak, dia aktivitas olahraga dan sebagainya. Artinya guru itu harus kreatif ya, merancang pembelajaran, variasi aktivitas ya. Iya, aktivitas juga fungsional, kesehatan jadi aktivitas pembelajaran web game ya. Oke. Iya. Saya setuju dengan aktivitas fungsional yang Bu Dewi ceritakan tadi, keren gitu. Iya, betul Bunda. Ya, setuju saya ya. Jadi ada variasi, tidak semata-mata game terus-menerus ya. Walaupun tadi dikatakan bisa setiap hari diberikan, tapi ada variasi. SBDP itu kan sudah menampung Bunda. SBDP biji-bijian, mereka memasang biji-bijian sebagai kolase, montase dan sebagainya. Kan banyak itu sebetulnya yang bisa kita eksplor. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Yeni Suharti ini. Ini beliau menanyakan dampak pada anak yang menggunakan word game ini ya, ini langsung nih ada pertanyaan. Ya. Bagaimana dampaknya pada anak apabila pembelajaran gamebot ini hampir setiap hari diberikan, lalu apakah tidak menjadikan anak asik dengan dirinya sendiri, kurang sosialisasi? Nah, maka dari itu Ibu, mohon izin saya dulu ya Bu Ima, saya dulu. Iya. Tadi Ibu sudah dijelaskan, kita tidak harus monoton satu kreativitas ya, itu hanya sebagai salah satu variasi dalam pembelajaran. Tentunya kita harus memix dengan hal-hal yang lebih menyehatkan ya Bu, dalam arti menyehatkan fisik dan psikis peserta didik kita, sosial, emosionalnya juga harus kita jaga. Jangan sampai anak juga individualistis, memang itu dampak pengiring dari suatu gadget, bagaimana gawai itu berpengaruh terhadap sosialisasi kita. Nah tadi kan sudah dijanjikan Bu Ima, mau mengembangkan ya Bunda ya, mau mengembangkan game interaktif, makanya di depan ada pembelajaran peergogi, nanti gurunya kan akan mengkreasikan bentuk-bentuk kolaborasi dengan cara daring maupun luring dan guling, mungkin seperti itu. Semoga pandemi lekas berlalu dan kita justru jangan menghilangkan PJJ. Menurut saya Bunda ini banyak sekali manfaatnya PJJ ini. Jadi kalau bisa tuh di mix antara PJJ sama tatap muka. Kalau saya lebih tertarik seperti itu. Lebih kreatif anak-anak soalnya kalau dengan PJJ juga. Bu Ima mungkin menambahi, silakan. Ada yang ditambahkan Bu Ima atau ACC dengan pernyataan Bu Demi? Ya, sama seperti Bu Demi tadi. Jadi kita semata-mata itu tidak hanya edukasi saja, tetapi kita kan menambahkan teori bisa digabungkan dengan peergogik, pedagogik atau neuroscience. Neuroscience kan tadi dengan memberikan kreativitas ya. Karena ini materi saya dengan materi Bu Demi ini sangat menyambung ataupun berkolaborasi ya. Neuroscience itu kan kita menggunakan otak itu kan untuk mengkreativitaskan. Contoh sebenarnya kita bisa menambahkan membuat montase atau mozaik. Nah, seperti itu kan akan membuat kreativitas, daya otak anak itu akan berkembang. Seperti itu, Bunda Lina. Oke, mantap ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, makin penasaran kayaknya ingin mencoba nih, Bu Winda nih, Bu Winda Kurnia Suandayani nih. Apakah ketika kita merancang pembelajaran berbasis game ini bisa memasukkan suara atau musik katanya? Oke, jadi ketika kita memberikan suara atau musik itu tidak bisa Bu ya, karena di sini pemainnya adalah kita hanya bisa membuat game itu dengan cara membuat soalnya saja. Kalau ketika kita membuat mau voice itu bisa dengan ditambahin aplikasi rekam layar itu, seperti itu. Bunda boleh sedikit memberikan jawaban Bunda? Silakan Bu Demi. Bunda yang terhormat dan teman-teman sahabat luar biasa di seluruh Nusantara, saya masih mengingat pesan dosen UN saya bahwa untuk mendesain suatu game, apalagi yang disukai anak-anak yang lagi trending,
itu tidak harus kita sendiri, Bunda. Kita boleh berkolaborasi dengan gamers muda kita yang konsepnya, terus beliau yang mengkreasikan, kemudian kita share ke siswa. Itu sangat boleh. Karena kolaborasi itu jauh lebih indah. Mungkin kita keterbatasan ya Bu Ima dari segi knowledge tentang gamers. Boleh kita mengajak pemuda-pemuda yang gamer sejati ini untuk mengisi edukasi. Kenapa tidak? Mereka bisa kok membuat game yang go internasional. Mengapa tidak menyumbangkan kreasinya untuk bangsa kita? Nah, ayo kita rangkul bersama. Gamers itu untuk mengkreasi. Iya, kolaborasi itu penting. Jadi tidak harus kita, tapi juga boleh kita berkolaborasi dengan gamers untuk mengembangkan agar gamenya semenarik mungkin yang disukai siswa. Why not? Menurut saya seperti itu. Ya, bagus. Kolaborasi yang menarik gitu ya. Baik. Ya. Bu Ima, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Bu. Itu saja. Nanti kalau menarik sekali ya diskusi kita ya, inginnya terus nih berlanjut ya. Iya, terasa ya Bunda ya. Betul. Kita hampir iya. Betul. Oke, kalau begitu saya ingin minta tips nih dari Bu Demi dan Ibu Imah, tips ya merancang pembelajaran berbasis game, kemudian yang memperhatikan pendekatan PPHCN ini, bagaimana tips untuk merancangnya? Silakan, mau Bu Demi dulu atau Bu Imah dulu? Saya dulu ya Bu Ima, nggak apa-apa, yang tua duluan Bu Ima, sabar. Ini guru saya yang motivasi saya untuk ini menjadi guru yang harus berkembang gitu. Bu Demi ini. Kita belajar bersama. Oke, sahabat luar biasa di seluruh Indonesia, tipsnya adalah jangan berhenti mengupgrade dan mengupdate diri. Jangan close minded, tapi open minded. Berkolaborasi dengan orang manapun, dari pihak manapun, dari organisasi apapun yang bisa menunjang pendidikan dan kompetensi guru dan peserta didik yang akhirnya akan menimbulkan well-being student, well-being teacher, dan well-being ekosistem pendidikan. Demikian. Oke, saya lanjutkan. Triknya untuk memotivasi semuanya yaitu jangan pernah berhenti berinovasi, karena inovasi akan memberikan motivasi, motivasi akan memberikan inspirasi. Gitu, Bu. Baik, Bu Imah, Bu Demi. Terima kasih banyak ya sudah menjadi narasumber inspiratif ya yang berkreasi ya. Ini tidak salah kami mengundang Bu Demi dan Bu Imah ya. Ini sangat sekali. Ya, terima kasih juga telah mengundang kami, Bu Lina. Jadi kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita yang ada di sekolah-sekolah masing-masing. Baik. Gitu. Dan yang saya senang tadi ketika ada masalah, Bu Demi dan Bu Imah ini siap mau mengembangkan sesuatu yang baru nanti ya, agar game base ini bisa mendukung interaksi antar siswa. Keren banget itu. Ditunggu ya nanti sahabat luar biasa masih penasaran itu ya. Baik Bu Imah dan Ibu Demi, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih banyak, sangat luar biasa. Sampai berjumpa terima kasih juga Bu Lina. Assalamualaikum, Barakallahu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.